أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah salat zuhur rahmatullah, mari kita terus bersyukur atas nikmat iman Islam dari Allah yang membawa kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan hidup sekarang sampai di akhirat. Jemaah sekalian, kita masih melanjutkan pembahasan tauhid asma wa sifat. Siang ini kita akan mengkaji Allah disebut dengan Al-Qahir, Al-Qahhar, Al-Qahir dan Al-Qahhar. Al-Qahhar, Allah Maha Perkasa. Allah Maha Perkasa. Kata perkasa ini menunjukkan kekuasaan, kemampuan, kekuatan yang dasar. Apalagi Al-Qahhar itu dalam bentuk sifat mubalaghah, yaitu superlatif yang paling. Jadi keperkasaan Allah itu yang paling, kekuasaan Allah itu yang paling, kekuatan Allah itu yang paling. Kalau yang paling itu ya cuma satu, namanya paling. Sehingga Al-Qahhar di beberapa ayat, paling tidak ada 6 ayat, kata Al-Qahhar itu didahului dengan Al-Wahid. Al-Wahidul Qahhar. Al-Wahidul Qahhar. Jadi hanya satu Allah saja sesungguhnya yang Maha Perkasa, Maha Penguasa, yang mempunyai kekuatan yang dasar. Jadi Allah yang menguasai seluruh alam ini, semua makhluk tunduk di hadapannya, semua unsur materi alam ini, semuanya semua patuh kepada kehendaknya, pada kemampuannya. Jemaah sekalian, di dalam Al-Quran Surah Yusuf ayat 39, 40, khususnya 39 nanti kita lihat, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya sahibai sijni arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Di bagian terakhir ayat tadi ada Al-Wahidul Qahhar. Wahai kedua penghuni penjara, mana yang baik, Tuhan-Tuhanmu yang macam-macam, atau Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa? Ini ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, ketemu banyak yang di penjara di sini, dan kebanyakan umat dahulu menyembah banyak dewa, banyak Tuhan, patung-patung dan sebagainya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Qahhar itu dijelaskan oleh Nabi Yusuf merupakan bantahan Nabi Yusuf terhadap kemusyrikan, kerusakan, kesesatan para pelaku, orang-orang yang musyrik pada masa dulu. Jemaah sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Al-Qahhar itu juga dijelaskan dalam konteks kebatilan yang dilakukan oleh orang-orang kufur maupun orang-orang syirik, yang mereka menyembah berhala, menyembah selain Allah. Padahal berhala yang mereka sembah atau apapun yang mereka anggap sebagai Tuhan itu tidak kuasa memberikan manfaat ataupun madarat kepadanya.
Di surah Ar-Ra'd ayat 16. Jadi ayatnya agak panjang. Ya wali kul marrabbus samawati wal ardh, katakanlah siapa Rabb, penguasa, Tuhan penguasa, pencipta langit dan bumi. Kulillah, katakanlah Allah. Dan seterusnya. Ayatnya agak panjang, dan kemudian di akhir ayat ditegaskan kulillah, katakanlah Allah itu khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan dia Allah itu yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Jadi keperkasaan, kekuatan, kekuasaan Allah itu yang hanya satu, miliknya Allah saja. Ini juga bermakna bahwa apapun kekuasaan, apapun kekuatan, apapun keperkasaan di alam ini, dalam diri manusia, hewan, tumbuhan, dalam diri gunung, batu dan sebagainya, semuanya itu bersumber dari Allah. Kalau kita manusia itu barangkali ada orang lain yang menganggap kita perkasa, kita punya kekuatan, kekuasaan, apakah karena status kita, jabatan kita dan sebagainya. Itu semua harus dikembalikan kepada Allah, karena semuanya itu sesungguhnya miliknya Allah. Yang sungguh-sungguh perkasa, berkuasa, punya kekuatan hanya satu, yaitu Allah. Kalau dalam diriku ada kekuatan, perkasaan, orang menganggap itulah pinjaman dari Allah. Hanya barang titipan dari Allah. Itu poin yang kedua. Kemudian yang poin yang ketiga, al-wahidul qahhar, disebut juga di Al-Quran surah Ibrahim ayat 48 khususnya. Nanti lengkapnya sampai 51. Kita lihat yang 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidul qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ini peristiwa hari kiamat. Dunia digulung dengan yang lain. Dan demikian pula langit. Langit digulung dengan ganti langit yang lain. Dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah. Nah, pada saat itu Allah ditegaskan di dalam ayat ini menghadap kepada Allah al-wahidul qahhar, Allah yang Esa, Allah yang Maha Perkasa. Dan pada saat hari kiamat Allah yang menguasai, Allah yang kuat, punya kekuatan, yang perkasaan, Maliki Yaumiddin. Ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat, Al-Qahhar itu disebutkan dalam konteks menetapkan keesaan Allah. Dalam sifatnya Allah uluhi, sebagai Tuhan yang disembah. Qul innama ana mundziru wa man min ilahin illa Allahul wahidul qahhar. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Allah yang Wahidul Qahhar, yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Jadi keperkasaan Allah itu dalam konteks ayat ini itu menunjukkan bahwa hanya Allah yang pantas diibadahi. Hanya Allah yang pantas disembah, diibadahi, ditaati aturannya, dicintai dan sebagainya. Seperti dalam kalimat tahlil la ilaha illallah. Kemudian ayat berikutnya, ini ada di surah As-Sad ayat 65. Ayat 66 dikasihkan lagi, Allah yang Wahidul Qahhar.
adalah Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Tuhan yang mencipta mengatur langit dan bumi dan di antara keduanya. Dan dialah Al-Aziz, dialah yang Maha Perkasa, Al-Ghaffar, yang Maha. Ya, saya teruskan aja waktunya. Poin yang kelima, Al-Ghaffar, itu disebutkan dalam konteks menerangkan kemahasucian Allah dari segala bentuk kesyirikan. Wahidul Qahhar, satu-satunya yang Al-Qahhar, yang perkasa. Artinya tidak ada yang lain yang perkasa. Tidak ada lain Tuhan yang menyembah kecuali hanya Dia. Jadi menghapus, menghilangkan semua kesyirikan. Nanti bisa dikaji di surah Az-Zumar ayat 3 dan 4. Di akhir ayat 4 dikasihkan Wallahul Wahidul Qahhar, Ya Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Terakhir teman sekalian, Al-Ghaffar disebutkan dalam konteks ancaman siksaan bagi kaum musyrik pada hari kiamat saat mereka dihadapkan kepada Allah yang Maha Perkasa, yang tidak ada satupun dari perbuatan atau kejahatan mereka luput dari pengetahuan. Jadi dalam hal ini keperkasaan Allah itu ditunjukkan dengan kekuasaan Allah ketika menghisap, apalagi menghisap yang kufur, yang syirik, yang dia menuhankan selain Allah. Padahal sudah ditegaskan di banyak ayat dari Al-Wahidul Qahhar, satu-satunya yang perkasa, Allah Maha Esa, Maha Perkasa. Surah Al-Mu'min 16-17. Yang 16 kita lihat, Yaumahum barizuna la yahfa 'ala wahidin syai' limanil mulkul yaum illahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur, bangkit dari kubur, tidak sesuatu pun keadaan mereka yang tersembunyi dari sisi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini ketika dibangkitkan? Kemudian ditegaskan milik Allah yang Maha Esa. Limanil mulkul yauma lillahi wahidil qahhar. Sehingga di surah Al-Fatihah kita tegaskan ayat Maliki yaumiddin, Allah penguasa pembalas. Dan satu-satunya yang menunjukkan keperkasaan, kekuasaannya, kekuatannya pada hari kiamat hanyalah Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Mari kita perkuat tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah. Allah Wahidul Qahhar, Allah Maha Esa, Allah Maha Perkasa. Semoga bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.